Adegan beralih saat Halil berada di pinggir jalan dan berkata kini kita sampai pada bagian tersulit. Tak bisakah aku mengakui semuanya pada Zainab, namun bagaimana caranya? Tapi saat kau mengetahui semuanya baik-baik saja, aku tak ingin membuatnya kesal. Saat Zainab bahagia aku tak ingin berpisah dengannya. Tapi menyembunyikan sesuatu juga tidak baik baginya. Kemudian dia melihat Zainab datang dengan gaun putih yang sangat cantik. Halil tersenyum melihatnya. Zainab berkata, akhirnya aku mendapatkan gaun yang lebih bagus dari ini. Aku sangat bahagia dengan gaun yang kau berikan Halil. Halil mengatakan baiklah jika begitu mari kita singkirkan gaun pengantin yang jelek ini. Zainab bertanya haruskah kita membuangnya. Kemudian mereka mendapatkan telepon dari Selma. Selma bertanya kepada Zainab tentang kabarnya. Zainab mengatakan aku baik-baik saja, Halil datang tepat waktu dan menyelamatku dari neraka itu. Selma senang mendengarnya. Zainab bertanya tentang keluarganya. Halil membelai rambut Zainab. Zainab menatapnya. Selma memintanya untuk tidak khawatir. Oke baiklah, aku akan menutup teleponnya, sampai jumpa ucapnya. Kemudian saudara iparnya datang dan berkata, apakah kita harus bertukar mobil? Halil memeluknya. Dia berkata aku keluar dari banyak masalah berkat kau. Terima kasih atas semua bantuanmu. Kakak iparnya berkata inilah fungsi keluarga. Kemudian dia memeluk Zainab dan berkata seperti inilah rasanya menjadi keluarga. Kakaknya berkata baiklah, jika begitu aku akan pergi sekarang. Dia pun pergi. Halil berkata Zainab ada yang ingin aku katakan kepadamu, tentu katakanlah ucap Zainab. Namun Halil mengatakan bahwa dia memiliki tempat yang lebih bagus dari ini, aku akan mengatakannya nanti. Dia membawa Zainab pergi. Kemudian mereka sampai di tepi pantai. Zainab mengatakan sangat indah. Halil berkata keajaiban hidup. Zainab berkata kau adalah keajaiban dalam hidupku Halil Firat. Dia menyandarkan kepalanya pada pundak Halil dan berjalan bersama Zainab berkata aku merasa sangat bahagia, tidak ada tempat lain yang begitu bebas. Halil memegang pinggangnya dan berkata kebebasan terbesar adalah cinta sejati. Zainab berjalan dan berkata aku sangat bebas, aku sangat bahagia. Dia tersenyum senang lalu berkata ayo Halil kemarilah. Halil mengatakan namun aku ingin berbicara sesuatu, kau bisa membuatku melakukan apapun yang kau mau. Saat kau begitu bahagia apa yang harus kukatakan sekarang? Sakit rasanya membuatmu kesal ucap Halil pada dirinya sendiri. Zainab memerintah Halil untuk datang. Mereka berdua bermain air bersama-sama, momen romantis untuk mereka berdua. Mereka menikmati kebersamaannya. Kemudian Halil berkata pertama-tama singkirkan ini darimu. Dia pun membakar gaun pengantin yang Zainab pakai untuk Alper. Zainab berkata aku jauh lebih bahagia sekarang, gaun pengantin ini tidak ada bedanya bagiku selain kain kafanku. Mungkin sekarang aku memakai gaun normal, tapi menurutku ini gaun terindah di dunia ini. Halil berkata bukan kamu sudah bahagia itu yang kamu rasakan. Halil menatapnya dan membelai wajahnya. Zainab bertanya apakah kita bahagia? Halil mengatakan kita sangat bahagia. Mereka pun berpelukan dan merasakan kebahagiaan mereka. Lalu Zainab bertanya bukankah kau ingin berbicara kepadaku? Katakanlah. Halil berkata aku tidak tahu harus memulai dari mana, akan ku beritahu. Zainab berkata ayo katakanlah padaku. Dia memegang tangan Zainab. Halil berkata aku tidak bisa mengambil apa yang telah terjadi. Maafkan atas apa yang kuberikan kepadamu, sangat sulit. Maafkan aku bahkan tidak punya mata untuk mengatakan aku telah melakukan kesalahan besar. Aku mengira akan kehilanganmu, memikirkan itu membuatku gila, aku merasa akan kehilangan akalku, aku takut. Dia menggenggam tangan Zainab di dadanya, hatiku bergetar Zainab. Halil berkata saat aku pertama kali datang ke sini sebenarnya, namun Zainab memotong pembicaraannya. Zainab berkata aku tahu harus berkata apa, aku ingin meninggalkan semuanya. Aku ingin melupakan semua yang telah kita lalui. Untuk memulai lembaran baru kisah kita harus melupakan kenangan indah bahkan kenangan buruk. Jadi kita akan mulai lagi dari awal. Halil ini berpikir apakah Zainab benar-benar telah mengerti semuanya. Apa yang harus aku katakan kepadamu? Apakah kamu tahu semuanya yang kumaksud? Ucapnya dalam hati.
Halil kemudian berlutut di hadapan Zainab dan berkata, maukah kamu menjadi pendamping hidupku seumur hidupmu? Maukah kamu menjadi istriku? Zainab tersenyum melihat itu, kemudian Halil mengeluarkan cincin pertunangan untuknya. Zainab mengatakan, aku bersedia menemanimu seumur hidupku. Mereka berdua terlihat begitu bahagia. Angin sore membelai lembut, seolah ikut menyaksikan kisah cinta mereka. Tanpa banyak kata, Halil merengkuh Zainab dalam pelukan hangat. Di antara cahaya senja dan deburan ombak, mereka tahu. Cinta sejati tak butuh janji besar, cukup hati yang tetap bertemu di setiap senja. Selanjutnya Halil berkata, aku pernah bermimpi sedang berdansa denganmu, maukah kamu mewujudkan mimpiku? Zainab mengatakan, tentu, mari kita berdansa. Zainab dan Halil saling menatap dalam diam. Tanpa kata, Halil menggenggam tangan Zainab, dan mereka mulai berdansa perlahan. Angin berhembus lembut, membawa aroma laut dan rasa tenang di dada. Setiap langkah, setiap tatapan, seolah waktu berhenti hanya untuk mereka berdua. Di malam hari Halil menggendong Zainab memintanya untuk menutup matanya. Zainab bertanya, kau sudah lama berjala, kemana kita akan pergi? Bisakah aku membuka mataku sekarang? Halil menurunkan Zainab dan memintanya untuk membuka mata. Di Zainab merasa senang dengan kejutan yang diberikan Halil. Seorang wanita menghampiri dan memberikan bandana kepadanya. Halil memasangkan itu di rambut Zainab. Zainab terlihat begitu cantik. Halil bertanya, apakah kamu sudah siap kekasihku hatiku? Zainab tersenyum dan berkata, aku tidak mengerti. Halil menggandengnya dan menunjukkan tempat yang sudah dia siapkan. Zainab bertanya, Halil, bagaimana kamu menyiapkan semua ini? Halil mengatakan, ketika kamu menerimaku maka aku melakukan semuanya dengan cepat. Saya telah menyiapkan tempat ini untukmu, jika ada sesuatu yang kurang itu adalah kesalahanku, aku meminta maaf kepadamu. Dia membelai wajah Zainab dan berkata, aku berjanji akan menebus semua kesalahanku dalam pernikahan kita. Zainab berkata, aku sangat senang, semuanya begitu indah. Halil mengatakan, kamu lebih cantik dari apapun. Mari kita pergi ke sana. Halil menggandeng Zainab berjalan menuju tempat tersebut. Seorang pria mengucapkan selamat datang kepada mereka. Ini adalah tempat pernikahan untuk kalian. Penghulu mengatakan, dalam ujian yang telah Anda lewati, sekarang pernikahanmu terlihat tidak ada halangan. Penghulu meneruskan, sekali lagi di hadapan saksi kami ingin mendengar Nona Zainab Aslanli. Apakah Anda bersedia untuk menjadi istri dari Halil Firat tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun? Zainab tersenyum menatap Halil, apakah Anda akan menerima Halil Firat sebagai suamimu seumur hidupmu? Dengan senang hati dan tersenyum Zainab mengatakan, aku bersedia menerimanya sebagai suamiku. Halil merasa lega dan bahagia mendengar itu dari Zainab. Kemudian penghulu bertanya kepada Halil, apakah Anda akan menerima Zainab sebagai istrimu tanpa tekanan dari siapapun dan sesuai dengan keinginan Anda sendiri? Apakah kau akan menerimanya dalam sakit, sehat, baik maupun buruknya? Halil memegang tangan Zainab di dadanya dan berkata, aku menerima Zainab sebagai istriku dalam semua keadaan. Lalu penghulu bertanya kepada para saksi, apakah kalian telah menyaksikan pernikahan ini sah? Mereka berdua mengatakan pernikahan ini sah. Kemudian penghulu berkata, dengan wewenang yang diberikan wali kota kami akan menyatakan kalian sebagai suami istri. Selamat. Dia meminta Zainab untuk mendatangani buku pernikahan, begitupun dengan Halil L. Aku harap kalian bahagia dalam pernikahan kalian selamanya. Saya akan memberikan buku nikah ini kepada pengantin wanita. Dia menyerahkannya kepada Zainab. Zainab tersenyum senang dan berterima kasih kepadanya. Mereka bertiga pergi. Halil menatap Zainab dengan mata yang berkilau oleh cinta. Mulai malam ini, aku janji akan mencintaimu bukan hanya di hari bahagia, tapi juga di saat hujan datang, bisiknya lembut. Zainab tersenyum. Air matanya jatuh perlahan. Dan aku akan tetap di sisimu, meski dunia berubah arah. Mereka saling berpelukan, di bawah cahaya lampu-lampu kecil yang berkilau seperti bintang. Di antara desiran ombak dan hembusan angin malam, cinta mereka berjanji untuk abadi, sederhana, tapi suci.
Khalil mencium kening Zainab dengan penuh rasa cinta lalu mencium pipinya kanan kiri, selanjutnya menggendong Zainab berjalan pergi. Di tempat lain nenek menghampiri Gulhan dan suaminya, dia berkata, "Oh bagaimana ini, aku telah melewatkan pernikahan Zainab. Tolong aku, antarkan aku kepadanya. Aku ingin melihat pernikahan mereka." Selma datang dan berkata, "Kau ternyata ada di sini nenek." Dia meminta Sama untuk membawanya kepada Zainab. Mereka bertiga tersenyum melihat tingkah nenek. Di tempat lain Khalil membawa Zainab ke sebuah kamar yang telah didekorasi dengan begitu cantik. Dia menurunkan Zainab dan menutup pintunya. Dia berkata, "Kau terlihat sangat cantik malam ini." Zainab tersenyum. Khalil membelai rambutnya. "Saat kamu terlihat malu, kau terlihat semakin cantik." Zainab salah tingkah. Khalil bertanya, "Apakah kau menyukai dekorasinya?" Dia menyentuh Zainab. Khalil mencium Zainab dari samping dan bertanya, "Bagaimana kau memiliki aroma yang begitu wangi setiap saat?" Zainab tersenyum. Khalil berkata, "Bahkan jika kau jatuh ke dalam lumpur pun, aku bisa mencium keindahan yang sama padamu." Khalil kemudian mengambil kotak cincin dan memberikannya kepada Zainab. Zainab memasangkan cincin itu kepada Khalil. Sebaliknya Khalil juga memberikan cincin itu kepada Zainab. Menciumnya dengan penuh kasih dan cinta, lalu ia berkata, "Hanya satu hal yang tersisa, tunggu aku sebentar, aku akan segera kembali." Khalil keluar dari kamar Zainab, melihat dirinya dalam cermin dan menata rambutnya. Setelah beberapa saat Khalil kembali. Dia mengetuk pintu namun Zainab tidak memberikan jawaban.